ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس ikhwati fillah, azani wa azakumullah. Walhamdulillah, dengan limpahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa dalam rangka mempelajari ilmu agama yang mulia ini. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita murojaah terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Dan murojaah ini satu perkara yang cukup penting bagi para penuntut ilmu. Karena kan di sini kita menginginkan majelis Ahlus Sunnah itu beda dengan majlis-majlis yang lainnya. Kita menginginkan majlis yang kita hadiri adalah sebuah majlis yang berkualitas. Kita mengharapkan bahwasanya ketika kita menghadiri majlis ini ada tambahan ilmu yang kita dapat, yang itu bisa bermanfaat untuk diri kita pribadi, untuk keluarga kita, dan juga untuk kaum muslimin yang lainnya. Itu kalau ilmunya nyantol atau membekas di hati kita. Tapi kalau ilmunya tadi adalah ilmu yang sekedar dengan istilah bagian para asatid itu jiping, ngaji kuping, sehingga dia hanya menangkap ilmu yang ketika di majelis, namun ketika pulang di rumah tidak pernah dia ulangi pelajaran tersebut, tidak pernah dia berupaya untuk membacanya kembali. Akhirnya apa? Mustroh, hilang semua faedah yang dia dapati. Ini tidak kita inginkan terjadi pada majelis Ahlus Sunnah. Kita mendapati pada majlis-majlis yang lainnya, seorang itu sudah ngaji puluhan tahun, 15 tahun, ya, bahkan sampai rambutnya beruban, ikut pengajian terus. Tetapi dari sisi kualitas ilmunya tidak nampak. Baik. Kenapa? Dikarenakan di dalam majlis cuma jiping, ngaji kuping. Barakallah. Itu tidak kita inginkan. Dari sini kita mengharapkan kepada para ikhwah setelah mendapatkan
kajian ilmu, bukan hanya kita tauhid saja, kajian-kajian yang lainnya berupaya untuk kembali dibaca ketika di rumah, kembali diulangi. Baik, barakallahu. Sehingga ilmu yang dia dapati benar-benar membesar. Baik. Hingga kajian kita itu benar-benar kajian yang berkualitas. Barakallahu. Baik. Dan juga kalau kita melihat kenyataan di lapangan realita yang ada, kaum muslimin memandang anda semua itu adalah orang yang sangat dalam ilmunya. Ya, jangankan orang yang pakai peci, pakai jubah, orang yang rutin sholat jamaah saja di masjid 5 waktu itu sudah dianggap menjadi ustaz. Ya, apalagi sudah pakai peci putih, pakai jubah, pakai gamis, pakai sarung, sudah benar-benar diustazkan. Barakallah. Sehingga sangatlah disayangkan, ya, kalau kita ditanya oleh sebagian kaum muslimin dalam perkara agama ini, kita nggak tahu. Padahal ini kayaknya kajian pernah saya dengarkan, ya, oleh Ustaz Fulan, Ustaz Alan. Tapi dikarenakan dia tidak pernah mengulang-ulangi pelajarannya, tidak pernah mengkajinya kembali, sehingga ya dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Barakallahu fikum. Itu yang kita harapkan dari seringnya murajaah, mengulang-ulangi pelajaran yang kita dapat. Barakallahu. Pertanyaannya adalah, siapa yang berani jawab pertanyaan? Yang hadir kemarin, yang siap, Rashid, siap? Siap dulu atau tidak? Kalau murajaah, insya Allah siap. Tidak akan keluar dari materi yang kemarin kita sampaikan. Baik, Ahsan. Pertanyaannya adalah, sebutkan kriteria seorang itu dikatakan sebagai sahabi, sahabat Nabi alaihi wasallam. Pertama, dia bertemu dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, mengimani Rasulullah, kemudian meninggal dalam keadaan muslim, walaupun diselingi dengan pemutaran. Baik, barakallahu. Sehingga untuk menjadi seorang sahabi, kriteria yang pertama yaitu dia berjumpa dengan Rasul alaihi wasallam. Entah melihat atau tidak melihat, yang penting sempat berjumpa dengan beliau, maka dia telah memiliki kriteria pertama. Yang kedua, selain berjumpa, dia juga beriman dengan Rasul alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dia meninggal di atas keimanan tersebut, walaupun sebelumnya dia pernah murtad. Menurut pendapat yang sahih, kalau dia meninggal di atas keimanan, tetap dikatakan sebagai seorang sahabi. Baik. Tanyaan yang lain. Pak Ahmad siap, Ahmad? Siap ya? Baik. Seseorang yang dia beriman kepada Nabi, ya, dan dia hidup di zaman kenabian, tetapi dia tidak sempat bertemu dengan Nabi alaihi wasallam. Disebut apa oleh mereka para ulama mereka ini? Lah, ada yang lebih khusus istilahnya. Sezaman dengan Nabi, baik, tetapi tidak sempat berjumpa dan beriman kepada beliau. Kalau tabi'i itu umum untuk yang sezaman dan tidak sezaman dengan beliau. Istilahnya apa? Jadi ya, bisa dianggap sesuatu karena dia tidak berjumpa dengan Nabi. Dia disamakan dengan di sebenarnya disamakan dengan Nabi itu. Iya, tapi itu pada istilah yang lebih khusus. Ada yang kita sebutkan, kita berupaya untuk menambah ya kosakata atau menambah pengetahuan kita tentang istilah-istilah para ulama.
Jadi kita bukan hanya mengenal atau mengetahui istilah-istilah asing ya, atau istilah-istilah keren saat ini. Apa namanya Pak? Abu Zulfa? Baik, Al-Mukhadram. Ya, Al-Mukhadram itu istilah untuk orang yang dia sezaman dengan Nabi, tetapi tidak sempat berjumpa dengan beliau alaihi salatu wassalam. Dinamakan Al-Mukhadram. Lalu, itu sedikit kita mengulangi pelajaran yang kemarin. Kita lanjutkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musannif rahimahullah ta'ala, Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Tauhid maknanya secara bahasa Arab, dia adalah masdar atau bentuk kata dasar dari fi'il atau kata kerja wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Ya. Jadi tauhid itu kata dasar dari kata kerja wahada. Jadi wahada itu kata kerjanya, dalam istilah Arabnya namanya fi'il. Baik. Yuwahidu tauhidan. Tauhid itu kata dasarnya atau kata benda. Maknanya adalah idza ja'alta syai'a wahidan. Idza ja'alta syai'a wahidan. Apabila engkau menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Ya. Baik. Itu maknanya secara bahasa. Ketika Anda menjadikan sesuatu yang banyak menjadi satu, itu namanya tauhid. Ya. Itu namanya tauhid. Baik. Ini secara bahasa. Adapun tauhid secara istilah syar'i, maknanya adalah ifradullahi bima yahtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Tauhid secara istilah syar'i maknanya adalah ifradullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bima yahtassu bihi, dengan perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Baik, berupa perkara rububiyah, kemudian wal uluhiyah dan perkara uluhiyah, dan nama-nama dan sifat. Ini makna tauhid dengan makna yang luas atau yang lengkap, yaitu upaya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang khusus bagi Allah. Ya. Hal yang khusus bagi Allah itu ada 3. Yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa sifat. Yang dimaksud dengan perkara rububiyah adalah perkara yang terkait dengan yang namanya al-mulk. Ya, yaitu kepemilikan alam semesta ini. Kita harus mengesahkannya
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwasanya yang memiliki alam semesta ini hanyalah Allah. Itu merupakan bentuk tauhid rububiyah kita. Yang kedua, kembali kepada al-khalqu, penciptaan. Kemudian yang ketiga, at-tadbiru, kembali kepada yang namanya pengaturan. Ya. Jadi yang namanya tauhid rububiyah itu kembali kepada tiga hal ini. Seorang itu dikatakan dia mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah apabila dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kepemilikan alam semesta. Kemudian dalam hal penciptaan alam semesta. Yang ketiga dalam hal pengaturan alam semesta. Ya. Ini namanya tauhid rububiyah. Maka apabila ada orang yang menyebutkan Allah dalam perkara ini, berarti dia telah melakukan kesyirikan dalam perkara rububiyah. Seperti ada orang yang menyatakan ada yang memiliki alam semesta ini selain Allah, maka dia telah syirik dalam syirik rububiyah. Atau ketika dia menyatakan ada yang menciptakan alam semesta ini selain Allah, atau ketika dia menyatakan ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah, berarti dia telah syirik dalam perkara tauhid rububiyah. Syirik ini yang pertama, tauhid ar-rububiyah, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kepemilikan alam semesta, dalam hal penciptaan alam semesta, dan dalam hal pengaturan alam semesta. Baik. Kemudian yang kedua al-uluhiyah, yaitu al-ibadah. Baik. Yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Makna ibadah nanti akan kita sebutkan. Makna ibadah yang luas. Dan yang ketiga, yaitu al-asma sifat. Nama-nama dan sifat. Baik. Barakallahu fikum. Itu yang namanya tauhid. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Barakallahu fikum. Ini makna tauhid secara luas. Sebagian mereka para ulama, barakallahu fikum, mereka menyebutkan makna tauhid dengan makna yang khusus. Ya. Mereka hanya mencukupkan ketika menyebutkan makna tauhid, at-tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Mereka tidak menyebutkan mengesahkan Allah dalam perkara uluhiyah, dalam perkara rububiyah dan asma sifat. Sebagian para ulama, di antaranya penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika beliau menyebutkan makna tauhid dalam kitab Kasyfus Syubuhat, beliau hanya mencukupkan ifradullah bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Baik. Bagaimana jawaban kita? Apakah ada kontradiksi antara pengertian yang kita sebutkan tadi dengan yang disebut manusia? Tidak. Ya. Beliau mencukupkan pengertian tauhid dengan tauhid al-uluhiyah. Baik. Dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama, dikarenakan tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat ini adalah wasilah. Sedangkan tauhid al-uluhiyah huwal ghayah. Dia adalah tujuan inti. Barakallahu. Ya. Sehingga tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat ini semua adalah tauhid yang menjadi perantara bagi seorang untuk mengakui tauhid al-uluhiyah. Barakallahu. Ya. Sehingga beliau hanya menyebutkan tauhid yang paling inti, yaitu tauhid al-uluhiyah, ifradullah bil ibadah. Barakallahu fikum. Baik. Itu pengertian dari tauhid. Kemudian terkait dengan masalah tauhid,
Ini para ulama memberikan taksim, klasifikasi dari macam-macam tauhid yang sangat kita kenal dan ma'ruf di kalangan kita. Tauhid terbagi menjadi 3. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Ini yang lebih kita kenal. Di sana ada versi yang lain. Ya, dalam pembagian tauhid. Baik. Itu versi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Baik. Beliau membagi tauhid menjadi 2. Bukan 3, tapi 2. Yang pertama adalah tauhid ma'rifah wal isbat. Tauhid ma'rifah wal isbat. Tauhid ma'rifah yaitu mengetahui, wal isbat yaitu menetapkan. Kemudian yang kedua adalah tauhidul qasdi wa talab. Ya, tauhidul qasdi wa talab. Mentauhidkan Allah dalam permasalahan al-qasdi maksud, wa talab dan perintah. Barakallahu. Baik. Kedua jenis tauhid yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini sebenarnya sama. Pada intinya sama dengan tauhid yang 3. Cuman beliau menggunakan bahasa yang lain. Dari sudut pandang yang lain. Tapi intinya sama. Yang dimaksud dengan tauhidul ma'rifah wal isbat adalah tauhid ar-rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Sedangkan yang dimaksud dengan tauhid al-qasdi wa talab itu adalah tauhid al-uluhiyah. Barakallahu. Ya. Kenapa tauhid al-ma'rifah wal isbat dikatakan sebagai tauhid ar-rububiyah? Lafaz ma'rifah maknanya lah ma'rifatur Rabb, mengenal Rabb. Itu tauhid rububiyah. Sedangkan makna isbat, isbat al-asma wa sifat, menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedangkan tauhid uluhiyah kenapa disebut dengan tauhidul qasdi wa talab? Dikarenakan yang namanya tauhid al-uluhiyah al-maqsud fil ibadah wallah. Dikarenakan yang dimaksudkan dalam perkara ibadah adalah Allah. Ya. Kemudian tauhid uluhiyah itu terkait dengan talab, yaitu perintah dan larangan. Ini versi yang lain. Versinya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Tambah gitu. Tapi intinya sama. Ya. Tauhid itu ada tauhid uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, al-asma wa sifat. Barakallahu. Di sana ada tauhid versi yang lain, pembagian tauhid versi yang lain. Baik. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usoni. Dan orangnya masih hidup sampai saat ini. Termasuk ulama Yaman. Ya. Baik. Beliau membagi tauhid juga menjadi 2. Ada tauhidul mursal, ada tauhidul mursil. Ada tauhidul mursal, ada tauhidul mursil. Baik. Yang dimaksud dengan tauhidul mursal adalah tauhidul mutabah. Ya, tauhidul mutabah. Yaitu mentauhidkan Rasul dalam perkara ittiba. Dalam masalah mengikuti, wajib bagi kita hanya mengikuti Rasulullah SAW. Ini namanya tauhidul mutabah. Baik. Adapun tauhidul mursil yaitu jenis
tauhid yang 3 tadi. Ya, yaitu tauhidullah. Yaitu tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Ya, ada tauhidul mursal, ada tauhidul mursil. Tauhidul mursal itu tauhidul rasul, tauhidul mursil itu tauhidullah. Al-Muhim, ya, cukup banyak versi yang disebutkan oleh mereka para ulama dalam pembagian tauhid. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, beliau memberikan fatwa karena lumayan cukup banyak perbincangan di kalangan kaum muslimin, ya, tentang macam-macam pembagian tauhid. Sebagian mereka bingung, terus mana yang benar ini sih? Ya, ada yang membaginya menjadi 3, ada yang menjadi 2, ada yang menjadi 1. Terus kita ngambil yang mana? Syekh Ibnu Baz menyatakan la mani'ah, tidak ada penghalang bagi kita minta min tauhid ila salasa wa ila nau'in wahid wa ila nau'aini, membagi tauhid menjadi 3, menjadi 1, menjadi 2. Kata beliau tidak ada masalah. La musyahata bil istilah wa ta'bir. Tidak ada masalah dalam penggunaan istilah. Tetapi kata beliau yang paling inti adalah ini yang harus kita pegangi. Ya, dari macam-macam tauhid tadi, mana yang dia jadikan inti dari seluruh tauhid? Baik, mana yang dia jadikan barakallahu fikum tauhid yang itu Allah menurunkan para rasul dengan sebabnya, yang itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci dengan sebabnya. Yaitu apa? Tauhid al-uluhiyah, kata beliau. Jangan salah. Terserah Anda mau membagi tauhid menjadi berapa macam, tetapi Anda jangan salah untuk menentukan dari sekian banyak tauhid tadi mana yang menjadi inti, mana yang menjadi fokus dakwah para rasul. Baik. Kalau salah, itu total bahaya. Ya, kalau orang itu salah dalam menentukan yang menjadi inti dari tauhid, maka itu tanda bahaya. Lampu merah menunjukkan orang ini sudah melenceng dari yang namanya al-haq. Ya. Baik. Dan nanti kita akan membaca beberapa dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya inti dari tauhid adalah tauhid al-uluhiyah. Akan kita baca. Itu argumentasi mereka para ulama yang menjadikan inti dari tauhid adalah tauhid al-uluhiyah. Baik. Nah, dari sini kita mengetahui pengingkaran para ulama terhadap orang-orang yang membagi tauhid dengan jenis yang macam-macam. Pengingkaran mereka dari sisi ketika sebagian tokoh-tokoh tadi menjadikan inti dari tauhid itu bukan tauhid uluhiyah. Tetapi mereka menjadikan sebagiannya yang menjadi inti dari tauhid adalah tauhid hakimiyah. Ini menurut sebagian kelompok. Yaitu tauhid bagaimana cara kita mendirikan khilafah Islamiyah. Baik. Bagaimana caranya kita berupaya menjadikan hukum Allah adalah hukum yang dipakai satu-satunya di dalam sebuah negeri. Ini menurut sebagian pergerakan. Ya, inti dari tauhid adalah bagaimana agar supaya umat manusia mereka semua berhukum dengan hukum Allah. Insyaallah Anda semua paham siapa yang dimaksudnya. Ini sudah salah. Salah besar. Kalau dia menjadikan inti dari tauhid adalah perkara ini. Ya. Tauhid hakimiyah. Barakallah. Ini sebagian tokoh pergerakan. Dikarenakan tauhid hakimiyah ini masuk dalam kategori tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah itu bukan inti dari tauhid, tapi dia wasilah. Bahkan tauhid ar-rububiyah ini merupakan perkara yang fitrah. Ya, seluruh umat manusia mengakuinya. Bahkan kaum musyrikin di zaman Rasul, Abu Jahal CS dan Abu Lahab CS,
itu mengakui tauhid ini. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya atau kalian bertanya kepada kaum musyrikin, ya Abu Jahal, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab Allah. Baik. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kaum musyrikin yang ada di zaman Rasul itu mengakui tauhid ar-rububiyah. Kalau dinyatakan tauhid rububiyah adalah inti, tentunya apa? Tidak perlu adanya perang dengan kaum musyrikin di zaman Rasul. Ya. Baik. Tidak perlu adanya perseteruan yang keras di kalangan para anbiya. Baik, dikarenakan kaumnya telah mengakui perkara rububiyah. Hatta yang namanya iblis. Ya, iblis juga mengakui tauhid rububiyah. Baik, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan iblis dengan menyebutkan ya Rabb, wahai Rabb. Ya, baik. Bima aghwaytani, dengan sebab engkau memalingkan aku. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan iblis memanggil Allah dengan Rabb. Terkadang iblis menyebutkan wa bi'izzati, dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Menunjukkan iblis paham dengan tauhid ar-rububiyah. Hatta yang namanya Fir'aun la'anahullah. Ya. Fir'aun juga sebenarnya dia mengakui tauhid rububiyah. Tetapi dikarenakan kesombongannya, merasa gengsi di hadapan Nabi Musa alaihissalam, secara lisan dia menolak. Allah menyatakan wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa. Firaun dan bala tentaranya menentang dakwah Nabi Musa kepada tauhid al-uluhiyah, kepada tauhid ar-rububiyah. Ya, wastaiqanata anfusuhum. Tetapi jiwa-jiwa mereka itu merasa yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu. Zulman wa uluwa. Dikarenakan sifat zalim yang ada pada mereka dan merasa angkuh. Ya, merasa sombong, merasa tinggi dengan kekuasaan yang dia miliki. Barakallahu fikum. Baik. Sebagian lagi dari kalangan ahli filsafat, ahli kalam, mereka menjadikan inti dari tauhid adalah tauhid rububiyah juga. Sehingga mereka menyatakan awal wajib li 'abdin, kewajiban yang pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah an-nazar. Ya. Melihat. Maksudnya melihat alam semesta ini, ya. Dia mentadaburinya, dia merenunginya, dari situ dia akan mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang menunjukkan bahwasanya alam semesta ini ada yang mencipta. Menurut mereka, iya, seorang itu untuk mengetahui adanya sang pencipta nggak bisa dengan turun-temurun dari nenek moyang. Harus benar-benar mencari. Dia berdalil dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, saya nggak langsung percaya, tapi Nabi Ibrahim mencari Tuhan, kata dia. Barakallahu fikum. Ketika melihat rembulan, dia mengatakan ini rohku. Ketika rembulannya ialah wah, masa yang namanya roh. Ya, ketika dia melihat matahari, ini rohku. Ketika matahari menghilang, ini juga bukan roh. Kata mereka ini menunjukkan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Barakallahu fikum. Batil. Tidakkan Nabi Ibrahim tersebut bukan dalam rangka atau dikarenakan beliau ragu tentang keberadaan Allah. Ya, tidak. Hasya wa kalla, sekali-kali tidak. Tetapi beliau melakukan hal tersebut untuk semakin memperkuat, semakin menambah keimanan beliau tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Ini kesalahan sebagian pihak. Ya. Tidak, sekali lagi tidak masalah bagi kita untuk membagi tauhid berapa macam, kata Ibnu Baz, tapi yang penting kita jangan sampai salah untuk menentukan inti dari tauhid tersebut, yaitu tauhid al-uluhiyah.
Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qaulullah ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku menciptakan jin, wal insa dan manusia, illa liya'buduni, melainkan agar mereka semua beribadah kepadaku. Baik. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala mengawali kitabnya dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Di sini ada rahasianya. Kenapa beliau memulai kitab ini yang judulnya Kitab Tauhid dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita baca tadi. Ya, tepatnya pada surat Az-Zariyat ayat ke-56. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau menyatakan rahasianya adalah di sini beliau ingin menyebutkan kepada kita tentang pengertian dari tauhid. Ya, tauhid itu adalah ifradullah bil ibadah. Baik, barakallahu fikum. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Baik. Itu maknanya. Agar supaya kalian semua beribadah kepadaku. Maksudnya agar kalian semua mengesahkan aku dalam perkara ibadah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian dalam ayat ini ada beberapa faedah sampingan yang bisa kita ambil. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan atau mendahulukan penyebutan bangsa jin, baru manusia. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka semua beribadah kepada-Ku. Baik. Apa maksudnya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, tepat. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan jin daripada manusia dalam penyebutan min haitsu ibtida'il khalqi. Ditinjau dari sisi awal penciptaan. Jin lebih dahulu diciptakan daripada bangsa manusia atau manusia. Ya, jin itu lebih dahulu diciptakan daripada bangsa manusia. Bukan untuk menunjukkan jin lebih utama daripada manusia. Ya, tidak mesti pertama kali disebutkan menunjukkan dia yang lebih utama. Tidak mesti. Barakallahu fikum. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya jin itu diciptakan lebih dahulu daripada bangsa manusia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya, wal janna, dan bangsa jin kami ciptakan dia min qablu, sebelum penciptaan Nabi Adam, min naris samum, dari api yang menyala-nyala. Barakallah. Ayat sangat tegas menunjukkan bahwasanya jin lebih utama penciptaannya daripada bangsa manusia. Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala selesai membentuk jasad Nabi Adam alaihissalam, dan belum meniupkan ruh pada jasadnya, saat itu iblis la'anahullah penasaran,
mengitari Nabi Adam. Ini makhluk apa ini yang bakal diciptakan ini? Baik, dikelilingi oleh iblis, kebingungan. Ya, ini bakal jadi saingan ini namanya. Kemudian iblis pun mencari titik kelemahannya. Ya, setelah dicek, wakan ajwa. Ternyata Nabi Adam diciptakan dalam keadaan berongga. Ya, manusia itu makhluk berongga. Dari mulut, badannya kan kosong. Tadi, barakallahu. Dari sini, iblis menyimpulkan. Nah, berarti, ya, makhluk yang akan diciptakan ini adalah makhluk la yatamallak. Itu makhluk yang tidak mampu untuk menahan dirinya. Makhluk yang tidak akan mampu dia itu senantiasa istiqomah dalam satu keadaan. Makhluk yang gampang berubah. Itu watak dasar manusia. Ya benar. Ya, manusia itu gampang berubah. Baik. Hari ini beriman, besok kafir. Hari ini kafir, besok beriman. Hari ini taklim, besok libur. Baik. Kesempatan selanjutnya. Hari ini libur, besok taklim. Hari ini pakai gamis, pakai jubah, besok pakai baju jengkis, pakai lepis. Hari ini pakai jenggot, besok syukur jenggot. Itu manusia. Lain tamalah. Dari sini iblis mengetahui titik kelemahan manusia. Barakallah. Yang menjadi syahid yang kita inginkan adalah ketika Nabi Adam belum ditiupkan ruhnya, iblis telah ada. Menunjukkan bahwasanya iblis atau bangsa jin itu lebih dahulu penciptaannya daripada manusia. Barakallahu. Baik, dan iblis ini dia masuk dalam bangsa jin. Ini namanya jin, ini nama jenisnya. Nama bangsa mereka namanya bangsa jin. Ya. Adapun iblis ini untuk nenek moyang mereka. Sebagaimana Nabi Adam, ya kan? Kita katakan sebagai nenek moyangnya bangsa manusia. Barakallahu. Demikian juga jin. Terus bagaimana dengan syaitan? Syaitan juga masuk dalam kategori bangsa jin. Tapi syaitan itu untuk bangsa jin yang jelek. Ya, bangsa jin yang jahat namanya syaitan. Sebagaimana manusia juga ada yang jahat. Setan dari kalangan bangsa manusia. Setan itu ada dari kalangan bangsa jin, ada juga dari kalangan manusia. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nas. Ya, baik. Bahwasanya syaitan itu ada dari kalangan bangsa jin dan manusia. Barakallahu fikum. Baik. Jadi berkaitan dengan bangsa jin. Untuk pembahasan lebih luas dan lebih detail lagi, itu ada kitab khusus ditulis oleh para ulama. Ya, ada kitab yang klasik, ada kitab yang kontemporer. Untuk ulama saat ini yang sangat spesifik atau terkhusus memiliki konsentrasi yang cukup dalam membahas tentang bangsa jin, itu adalah Syekh Muhammad Al-Imam. Ya, Muhammad Al-Imam Abu Nasr Barakallahu yang ada di Ma'bad. Gitu ya? Tadi ya? Barakallahu. Ini beliau lumayan banyak risalah yang beliau tulis. Cukup detail membahas tentang bangsa jin. Ya, bagaimana hukumnya menikah dengan bangsa jin. Nah, itu ada risalah khusus beliau tulis. Dan belum mengenai bangsa jin. Bisa dikatakan dia sebagai jinolog, gitu ya, pakar dalam masalah jin. Barakallahu fikum. Ada juga kitab yang klasik ulama terdahulu
yang membahas tentang bangsa jin seperti Ahkamul Mirjan, Sayyid di Ahkamul Jan. Barakallahu fikum. Itu ada. Barakallahu. Menunjukkan bahwasanya jin itu merupakan perkara yang hakiki. Keberadaan jin itu memang benar-benar ada. Ya, jadi untuk membantah sebagian orang-orang yang menyatakan nggak ada yang namanya jin, itu hanya sekedar khayalan dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, Sayyid, dan yang mengikuti mazhab mereka. Orang yang lebih mengedepankan perkara rasio, ya, lebih mengedepankan akal. Barakallahu fiik. Baik. Mereka-mereka ini dibantah secara khusus oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala yang menafikan tentang keberadaan jin. Benar, jin itu memang benar-benar ada dan memiliki alam sendiri, memiliki dimensi yang lain dari bangsa manusia. Barakallahu. Baik. Ini sedikit faedah terkait dengan ayat ini. Selanjutnya, waqaluhu, dan sebelum kita melanjutkan ada faedah yang tertinggal tentang makna ibadah. Tentang makna ibadah ini cukup penting. Ini cukup penting untuk kita ketahui. Dikarenakan sebagian kaum muslimin yang mereka itu terjatuh dalam perkara kesyirikan dalam uluhiyah, dikarenakan mereka tidak memahami makna ibadah. Ya, yang namanya ibadah kan murni untuk Allah. Kalau dipalingkan kepada selain Allah, berarti namanya syirik. Nah, sebagian kaum muslimin yang mereka itu terjatuh dalam kesyirikan al-uluhiyah, mereka tidak paham tentang makna ibadah dengan makna yang sempurna. Yang mereka pahami ibadah itu ya sholat, puasa, zakat, haji, sudah. Itu ibadah. Baik, sebagian mereka. Adapun yang lainnya itu bukan ibadah. Barakallahu fikum. Sehingga penting bagi kita untuk memahami makna ibadah. Makna ibadah dari sekian banyak ucapan para ulama, banyak, masing-masing memiliki versi tersendiri dalam memberikan pengertian tentang ibadah. Dari sekian banyak ucapan mereka, kita bisa simpulkan Sayyid menjadi dua. Ya, yang pertama, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal af'al zahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup terhadap segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Berupa ucapan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Ya. Makna ibadah pada poin yang pertama. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai, berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Hingga kesimpulannya, ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Baik. Untuk mengetahui
cinta tidaknya Allah terhadap sebuah ucapan atau perbuatan, ridho atau tidaknya Allah terhadap sebuah ucapan atau perbuatan, tentunya apa? Kita harus melihat syariat, melihat Al-Quran dan Sunnahnya Rasul. Ya, dari situ kita akan mengetahui mana saja Allah cintai, mana saja Allah benci. Barakallahu fiikum. Baik. Untuk membahas yang lebih dalam lagi, ada lagi kitabnya. Barakallahu fiikum. Ya, sehingga ilmu itu sangat luas. Masing-masing perlahan tadi kalau mau kita syarah, waduh, mungkin sampai subuh belum selesai itu Pak ya. Baik, barakallahu. Itu sementara kita ketahui secara global. Ya, jadi ibadah itu yang pertama adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu adalah ibadah. Untuk mengetahuinya, para ulama menyebutkan beberapa ketentuan-ketentuan. Itu nanti dalam kitab usul fikih dipelajari. Barakallahu fikum. Sementara kita ketahui secara global berbeda. Baik. Kemudian makna ibadah yang kedua, poin yang kedua, yaitu segala sesuatu yang mengandung unsur kecintaan yang sempurna yang sampai pada puncaknya dan kerendahan diri yang sempurna yang sampai pada puncaknya. Barakallahu. Baik. Tahu lagi? Ya. Kesimpulannya, ibadah dalam poin yang kedua ini maknanya adalah segala sesuatu yang mengandung unsur kecintaan yang sempurna yang sampai pada puncaknya dan unsur merendahkan diri yang sempurna yang sampai pada puncak. Barakallahu. Sehingga kalau seseorang itu mencintai sesuatu dengan kecintaan yang luar biasa, yang sangat dahsyat, kecintaan yang sampai pada puncaknya, dengan makna kalau yang dia cintai ini lari dari dirinya, maka dia seperti musnah atau binasa. Maka kecintaan itu telah menjadi ibadah. Begitu juga yang namanya merendahkan diri, yang sampai pada puncaknya yang sempurna, maka tindakan tersebut sudah masuk dalam kategori ibadah. Dan dua hal ini tidak pantas kita serahkan kepada makhluk. Rasa cinta yang sempurna yang sampai pada puncaknya, merendahkan diri yang sempurna yang sampai pada puncaknya, ini adalah murni hak Allah semata. Apabila kedua hal ini kita berikan kepada makhluk, maka sudah masuk dalam kategori kesyirikan. Dikarenakan yang namanya al-hubbu, rasa cinta yang sempurna tadi, wal-zullu dan kerendahan yang sempurna tadi, ini dikatakan sebagai ruhul ibadah. Rohnya ibadah. Barakallahu. Sebuah ibadah yang tidak mengandung unsur kecintaan yang sempurna dan tidak mengandung unsur kerendahan yang sempurna, maka ibadahnya tadi hampa. Ibadahnya tadi dianggap apa? Bagaikan mayat. Mayat hidup. Barakallahu fiikum. Hingga ini adalah inti dari sebuah ibadah. Inti dari sebuah ibadah. Ketika orang itu melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
harus dia tanamkan rasa cinta kepada Allah yang sempurna dan rasa merendahkan diri kepada Allah yang sempurna. Kalau dua ini dimiliki oleh dirinya, maka di situ dia akan merasakan bagaimana manisnya ibadah, bagaimana nikmatnya ibadah. Dia tidak akan merasakan yang namanya masyaqqah. Tidak akan merasakan yang namanya kesulitan ketika melaksanakan ibadah. Semuanya nampak indah, ya, nampak manis bagi diri. Kalau dia memiliki dua ini, ya, ketika dia mengerjakan sholat, barakallahu fikum, dia tanamkan dalam sholatnya tadi, ya, bagaimana rasa cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kerendahan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang tersebut akan merasakan manis, ya, akan merasakan nikmat dalam sholatnya. Nah, dari sini kita bisa mengkoreksi diri kita masing-masing, barakallahu fikum, yang menjadi sebab kenapa sih kita dalam melaksanakan amal, ketaatan, ibadah kepada Allah, itu merasakan masyaqqah, merasakan kesulitan, merasakan kepenatan, merasakan kejenuhan. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan kosong dari dua. Yang pertama al-hubbu, yang kedua al-juz. Barakallahu fikum. Itu rahasia. Ya. Sehingga di antara upaya bagi kita untuk membuat nikmat dalam beribadah, lezat dalam beribadah, bagaimana kita menanamkan rasa cinta kepada Allah dan rasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu. Baik. Ini dua makna ibadah atau dua poin makna ibadah dari rangkuman seluruh ucapan para ulama yang dirangkumkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, disebutkan dalam kumpulan fatwa beliau Majmu' Fatawa. Barakallahu. Baik. Nampaknya karena waktunya sudah malam, tidak bisa kita lanjutkan untuk menjelaskan ayat yang kedua, ya, dari kitab Tauhid. Karena itu juga membutuhkan penjelasan yang lebih dalam dan butuh kita kupas, jadi lebih detail, sehingga ketika memahami sebuah ayat, benar-benar kita bisa memahaminya dengan pemahaman yang sempurna, tidak setengah-setengah. Karena kalau memahami sebuah ayat Al-Quran dengan pemahaman yang setengah-setengah, akibatnya fatal. Baik. Akan timbul yang namanya penyimpangan-penyimpangan, akan timbul yang namanya perkara kebatilan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.